3 dari Departemen Agama, rekan-rekan semua dari Puskesmas, dari sektor yang lain ya? Puskesmas, Dindiktora, dan dari KUA, dari wilayah utara, 9 puskesmas. 9 pusat. Alhamdulillah, di era pandemi ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sebenarnya saya sebelum ini saya ingin sedikit bercerita tentang COVID ini. Sekarang kita lagi banyak melakukan swab karena permintaan dari provinsi gubernur. Ada 1.850 yang kita pilih dan hasilnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai panen raya. Panen raya ya, 206 yang sudah keluar itu 74 positif. Kira-kira kalau positif bagaimana? Takut ya? Kenapa harus takut? Enggak takut. Yakin? Panik ya? Kemarin saya ngobrol panjang kali lebar dengan Bapak Presiden COVID Indonesia, Dirjen P2 Kemenkes, Dr. Ahmad Yuryanto, yang juru bicara nasional pada saat Gustuk kemarin di Belut, yang dari Jotaya. Kita panjang kali lebar. Dia benar dokter produk lama seperti saya juga, dimana kalau dokter-dokter produk lama itu kita memang didrill betul untuk penguasaan pemeriksaan fisik. Jadi kesimpulannya diskusi kami berdua hampir sama. Virus self limit disease, penyakit yang bisa sembuh sepanjang kita punya imun yang bagus. Kategorinya di situ. Ya, kalau swab positif tetapi tanpa gejala, itu kan berarti bahwa kita sedang mendapatkan vaksin gratis dari Allah. Kita sedang divaksin oleh Allah. Sepanjang kita tidak sakit, artinya imun bagus. Dan ini 74 panen raya dari 206 yang baru keluar itu semua tanpa gejala. Padahal yang kita lakukan kemarin itu adalah orang-orang yang dengan resiko. Mereka ada yang TBC, ada yang kencing manis, ada yang lansia, usia di atas 60. Jadi saya menyimpulkan berdasarkan keilmuan yang saya miliki, ini virus mengenal sama orang yang berisiko saja masih begitu. Jadi sedikit melegakan. Oke, sehingga nggak boleh kita takut apalagi panik. Yang perlu adalah waspada. Dengan cara apa? Dengan cara memakai masker. Kenapa saya sekarang buka masker? Karena jarak saya dengan di depan 2,5, semua pakai masker. Karena saya jadi narasumber, tidak apa-apa, daripada nanti suaranya nggak jelas. Yang penting dalam hal ini maskernya dipakai. Nanti kemudian kalau ada yang lain bicara, yang mau lepas masker, ya saya maskernya ditutup. Atau jarak aman. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi kita bermasker kita harus dengan cerdas, karena kita di sini kan orang-orang terbelajar gitu ya. Kita juga harus mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID ini. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang ikhlas, berdoa yang sungguh-sungguh, itu juga akan meningkatkan imun yang ada dalam tubuh. Akan menggerakkan hormon-hormon enzim apapun yang ada di dalam tubuh sehingga memunculkan antibodi yang bagus. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga dan meningkatkan imunitas. Dengan cara apa? Kita semua tahu. Jalani protokol kesehatan secara ketat. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, physical distancing. Mau pengajian silahkan, asalkan protokol kesehatannya dijaga. Mau dinas pendidikan tatap muka harus. Karena kalau nggak tatap muka, kapan pinter ya? Tambah bodoh gitu kan? Wong tuanya tambah stres.
Yang penting protokol kesehatannya secara ketat dijalani. Ya, cara lain untuk meningkatkan imunitas ya dengan istirahat yang cukup. Orang mungkin ada yang istirahatnya 1 jam cukup. Ini kayak Mas Nung ini istirahatnya cuma 1 jam cukup, gitu kan? Karena dia jam 2 itu masih ngedit. Ini kan diedit dan malam kemudian tayang di YouTube. Nanti saya minta tolong promosi buka di YouTube Dinkes Brebes, like and subscribe, gitu ya, biar kita semakin banyak ya Mas Nung ya. Betul. Oke. Bapak Ibu semua, itu yang kedua, cara meningkatkan imunitas, menjaga imunitas ya, dengan makan minum yang bergizi, yang seimbang menurut saya. Olahraga, jangan lupa bahagia. Yang ketiga, yang penting lagi adalah jangan menyepelekan, apalagi sombong sama Gusti Allah. Artinya gini, bilang bahwa virus ini nggak ada apa-apanya, itu salah. Ya, virus ini ada dan berbahaya manakala nempel pada orang-orang yang dengan risiko. Oke. Kira-kira 3 hal inilah yang kemudian harus kita pedomani, harus kita jalankan agar kita tidak hancur. Ini negara-negara yang tidak berbasis agraris, yang tidak berbasis sektor pertanian sudah mulai kolek. Singapura itu kan negara toko kan, dia hanya menjual. Karena ini sudah pernah dia di sana. Nah, akhirnya saya punya pengalaman klinis, makanya ini penting nanti harus jangan sampai ini. Jadi saya memang senang trial and error. Saya mengatakan bahwa kalau HB 8 ke bawah itu persalinan jangan ditolong di puskesmas, itu lah kalau salah gitu ya. Kalau yang boleh yang 10 ke atas ya. Saya coba betul nggak sih teori itu, bahaya nggak? Sehingga pas saat saya di puskesmas sebelum saya di dinas, saya coba lakukan itu trial. Tapi sebelum trial saya minta suruh pasang infus lab. Jadi barangkali sewaktu-waktu perdarahan sudah siap. Ternyata betul. Jadi begitu Pak Agus itu mulai cis, perdarahan loh. Gak apa-apa itu semua, ya bodoh, iya. Yang ngantukkan, yang gak cerdas dan seterusnya. Remaja mungkin harus kita persiapkan betul. Karena kecerdasan seorang anak nantinya itu justru bergantung daripada kecerdasan seorang ibunya, bukan bapaknya. Penelitiannya begitu. Jadi kan bukannya cerdas, itu anaknya insya Allah cerdas cerdas. Anemia itu kalau terjadi anemia bubar semua. Dia menghasilkan generasi yang cerdas, gitu kan? Sayangnya cintanya buta, Pak. Kayak gitu ya. Cinta itu buta itu tetap tutup gitu ya, Mas. Kemudian lanjutan apa gitu kan? Jadi gitu ya, Bapak Ibu semuanya, mari kita jangan hanya berhenti kami di sini, pahamkan betul manfaat dari keberadaan FT di dalam tubuh. Karena itu segalanya nanti, mau kecerdasan, mau keselamatan dan segala. Jadi itu yang harus kita berdoa bersama. Dan harus kita laksanakan bersama, kita amalkan bersama, setidaknya mungkin nanti untuk orang-orang terdekat kita, lingkungan kita. Tapi harus kita pahamkan pada semua yang kita amalkan sebagai bekal kita nantinya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja itu ada perbedaan sedikit nih Pak, di mana anak usia sekolah itu dimulai dari usia 6 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Sedangkan anak usia remaja adalah dari mulai 10 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Ini di mana anak usia sekolah itu
itu ada di antara anak usia sekolah. Jadi masuk di anak usia sekolah ya. Lanjut Mas Heri. Kita lihat bagaimana analisis situasi kesehatan continuum of care ya, tidak bisa dipisahkan, itu saling berpengaruh terhadap generasi-generasi yang akan datang. Nah, di sini kalau kita lihat kondisi sekarang ini tahun 2019, posisi anak sekolah itu menempati 23% dari populasi ya. Sedangkan usia produktif 42%, di mana usia produktif ini adalah usia yang akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dari suatu negara ya.